Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak Ibu mengetahui tentang apa yang terjadi di depan adalah sangat menyenangkan. Apakah itu yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Kalau kita mengetahuinya akan sangat menyenangkan. Karena apa? Karena kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi tersebut. Firman Tuhan ini berbicara tentang kedatangan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, dan persiapan yang harus dilakukan dalam menyongsong kedatangan tersebut. Mengenai kedatangan Yesus dan kesiapan orang percaya menanti kedatangan tersebut, firman Tuhan ini mengumpamakan dengan hamba yang sedang menanti tuannya yang pulang dari pesta perkawinan, di mana di dalam penantian itu hamba itu memanfaatkan waktunya dengan baik. Dikatakan bahwa hamba itu tidak tahu kapan tuannya pulang, namun hamba-hamba itu berjaga-jaga senantiasa menunggu tuan mereka pulang. Tuannya sangat senang pada saat ia kembali, di mana ia melihat hamba-hambanya berjaga-jaga menunggu dia. Dikatakan bahwa hamba-hambanya akan berbahagia, di mana tuannya akan melayani mereka. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mengharapkan agar orang percaya berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Yesus, seperti halnya para hamba ini yang sedang menunggu kembalinya tuannya dari perjamuan perkawinan. Orang percaya diminta agar berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini diberi tema oleh gereja kita, nubuatan tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Tema ini mau menjelaskan Bapak Ibu bahwa Raja Kemuliaan itu akan datang, namun tidak dijelaskan tentang kapan kedatangannya. Firman Tuhan dalam khotbah minggu yang lalu, Bapak Ibu, menjelaskan tentang aktivitas pada saat penghakiman terakhir, di mana dikatakan bahwa hakim memisahkan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya yang dilambangkan dengan domba suka menolong orang lemah, ditempatkan oleh hakim tersebut pada kerajaan Allah yang telah dipersiapkan oleh Allah jauh-jauh sebelumnya. Sedangkan orang yang tidak percaya, yang dilambangkan dengan kambing, ia tidak suka menolong orang lemah, ditempatkan oleh hakim tersebut dalam api yang kekal bersama-sama dengan iblis. Itu khotbah minggu yang lalu. Nah, kalau minggu ini
tema ini mengingatkan kita tentang kedatangan Raja kemuliaan itu, Bapak Ibu sekalian, maka timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan dalam menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu? Nah, kalau kita meneliti firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan paling sedikit 2 hal yang harus kita lakukan dalam menyongsong kedatangan Raja kemuliaan tersebut. Yang pertama adalah agar kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-37. Kesamaan dari setiap manusia, Bapak Ibu, adalah waktu. Di mana setiap manusia mempunyai waktu yang sama. Sekalipun seseorang tidak mempunyai apapun, namun ia mempunyai waktu. Nah, salah satu hal yang membedakan seseorang dengan orang lain atau membedakan setiap manusia adalah pemanfaatan dari waktu tersebut. Firman Tuhan di dalam ayat 35 tadi meminta agar dalam penantian kedatangan Raja kemuliaan itu kita diminta untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, perumpamaan dalam perikop ini menjelaskan bahwa tuannya sangat senang melihat para hamba dalam keadaan bekerja ketika ia datang. Para hamba itu tidak berlaku jahat, di mana mereka tidak mengambil keuntungan ketika tuannya tidak ada. Mereka tidak berleha-leha, mereka tidak melakukan pekerjaan untuk menyenangkan diri sendiri, dan mereka tidak melakukan pekerjaan untuk keperluan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Para hamba ini menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam menyongsong kedatangan Yesus, mari kita mempergunakan setiap waktu yang kita miliki sebaik-baiknya, karena waktu-waktu ini adalah jahat adanya. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam hal menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu adalah agar kita menjadi terang bagi lingkungan kita. Ayat yang ke-35, Bapak Ibu sekalian. Terang akan mendorong dan membuat kita dapat beraktivitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin kita. Nah, firman Tuhan ini meminta agar dalam menanti kedatangan Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus, pelita kita tetap menyala, sehingga kita senantiasa dapat beraktivitas dan juga memotivasi orang lain untuk beraktivitas. Pelita yang tetap menyala tentu harus menjaga adanya persediaan minyak yang cukup. Adanya pelita, Bapak Ibu, tanpa minyak yang cukup dapat membuat rencana kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Alkitab ada perumpamaan tentang 5 wanita bijak dan 5 wanita yang bodoh dalam menyambut kedatangan pengantin pria. Wanita yang bodoh itu tidak membawa cadangan minyak, sedangkan 5 wanita yang bijak itu membawa cadangan minyak. Ketika minyak mereka habis dan wanita yang bodoh itu mencari minyak, pengantin pria datang. Dan sebelum mereka tiba, pintu telah ditutup. Sehingga ketika mereka tiba dalam perjamuan, pintu telah tertutup, Bapak Ibu sekalian. Dalam bagian lain, Yesus berkata kepada para murid bahwa mereka adalah garam dan terang. Dia tidak mengatakan jadilah garam dan terang. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, Bapak Ibu sekalian. Tidak dikatakan jadilah garam dan terang, tapi engkau adalah garam dan terang. Pelita dapat tetap menyala jika menyatu senantiasa dengan sumber minyak, yaitu Yesus. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 15
ayat 1 sampai dengan ayat 8 dikatakan bahwa kita hanya dapat berbuah jika menempel terus dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Bapak Ibu, Yesus mau agar terang yang kita punya itu senantiasa menyala, sehingga kita dapat mempengaruhi orang lain agar mereka tidak melakukan pekerjaan dalam kegelapan. Bapak Ibu, Yesus mau agar kita orang percaya menjadi sumber motivasi bagi lingkungan kita, bagi orang yang bersentuhan dengan kita, untuk melakukan perbuatan-perbuatan terang. Yesus tidak ingin kita menjadi pendorong atau pemicu bagi orang lain melakukan kegiatan kegelapan. Saya akan memberikan kesaksian sedikit, Bapak Ibu. Pernah suatu ketika kami rombongan dari tempat pekerjaan pergi ke Eropa, dan ketika di Paris, semua rombongan ini berencana mau pergi ke tempat hiburan di Lido di Paris. Dan tempat ini sangat ramai tentu Bapak Ibu sekalian. Dan saya mencoba berpikir bagaimana supaya rombongan kami tidak pergi ke sana. Dan ketika makan malam, saya berkata kepada salah seorang yang paling senior di antara kami, saya berkata, "Pak, bukankah kita harus hanya dapat melihat muhrim kita?" Kemudian dia terdiam, dan akhirnya rombongan kami tidak jadi pergi mengunjungi tempat keramaian di Lido tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa hamba-hamba itu akan berbahagia ketika didapati tuannya dalam keadaan pinggang tetap terikat dan dalam keadaan pelita menyala. Kebahagiaan itu mereka dapat ketika tuannya melayani mereka dengan menyediakan makanan bagi mereka di ayat yang ke-37. Dan itulah yang dinikmati oleh pemazmur dalam Mazmur 23 ketika dia berkata bahwa Allah menyediakan makanan baginya di hadapan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, biarlah kita terus menempel dengan minyak abadi itu, yaitu Yesus, agar pelita kita tetap menyala, sehingga kita dan orang lain yang bersama-sama dengan kita dapat berjalan dalam terang. Saya akan menyimpulkan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Raja kemuliaan itu, yaitu Yesus Kristus, akan datang. Namun kita tidak tahu kapan dia datang, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini mengingatkan ada dua hal yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Raja kemuliaan itu. Yang pertama, supaya kita menggunakan waktu dengan baik. Dan yang kedua, supaya kita menjadi terang bagi lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Allah dalam menggunakan waktu dengan baik, dalam menyalakan pelita kami supaya tetap menyala, dalam menyongsong kedatangan-Mu yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu dalam khotbah epister minggu depan. Amin.